Dan bukan saja yang mendapatkan rahasia pertanian, ia juga adalah pekerja pertanian yang pertama. Ia juga adalah petani yang pertama. Sebagai nanti akan saya uraikan lebih lanjut. Buat jasa ini saja kemanusiaan pantas mendirikan patung terima kasih bagi perempuan itu. Bagaimanapun juga, peternakan lebih dulu atau langsung kepada pertanian. Pada kira-kira 10.000 tahun atau 12.000 tahun yang lalu, dunia manusia masuk ke dalam periode pertanian itu. Dan apa yang kita lihat? Perubahan cara pencarian hidup ini, perubahan proses pencarian ini membawa perubahan besar di dalam nasib perempuan itu. Mulai sekarang dia menjadi makhluk yang penting, oleh karena dialah mulai sekarang menjadi pembuat bekal hidup yang penting, yakni ubi, keladi, jagung, dan lain sebagainya yang dia perdapat dengan pertanian itu. Meski pertaniannya itu masih sederhana sekali, dia mulai sekarang menjadi produsen yang berharga. Malahan dialah yang menjadi induk kemajuan, induknya kultur yang mula-mula. Dialah petani yang pertama, tetapi dia pula lah yang pertama sekali mulai terbuka ingatannya membuat rumah. Laki-laki masih banyak lari kian kemari, di hutan, di tepi-tepi sungai, di pantai, laut, di padang-padang rumput, di rawa-rawa. Tetapi dia, perempuan, karena menjaga hamilnya atau menjaga anak-anaknya yang kecil serta kebunnya yang sederhana, tetapi tak dapat ditinggalkan itu, dia mulai mencoba membuat tempat kediaman yang tetap. Dia mulai mencoba-coba mendirikan rumah yang akan melindungi dirinya serta anak-anaknya daripada panasnya matahari dan basahnya air hujan, dinginnya hawa malam dan tajamnya angin. Dialah yang dengan dahan-dahan kayu, ranting-ranting dan daun-daun mula-mula mendirikan gubuk yang amat bersahaja. Dan bukan saja rumah, dia jugalah yang pertama-tama duduk di samping buayan kesenian. Dia, kaum perempuan itu, dialah yang mula-mula terbuka ingatannya, membuat tali guna mengikat bagian-bagian gubuknya, membuat barang-barang keperluan hidup yang sangat perlu, sebagai misalnya melunakkan kulit binatang yang sudah kering, menganyam tikar atau menganyam keranjang, memintal serat kayu menjadi benang, menenun benang itu menjadi kain kasar, membentuk tanah liat menjadi semacam periuk atau semacam pinggan. Dia kaum perempuan, dialah yang mula-mula induknya kultur, dialah pembangun kultur yang pertama, dia dan bukan laki-laki. Dialah menurut Kautsky pembangun peradaban manusia yang pertama. Juga buat ini ia pantas mendapatkan patung terima kasih di dalam ingatan kita. Makin lama makin laku pertanian itu. Hasil perburuan dan pencaharian ikan tidak selamanya tetap. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak dapat. Tetapi pertanian hasilnya selalu mengalir. Oleh karena itu, maka pertanian itu diperbesar dan lambat laut menjadi tiang hidup yang nomor satu. Perburuan dan pencarian ikan itu makin surut, makin diabaikan, makin dikesampingkan. Orang laki-laki yang kini banyak tempo terulang mulai mengerjakan peternakan, maka di sini adalah pertanian itu disampingi oleh peternakan. Tapi kecuali di negeri-negeri yang memang negeri rumput, tak mampu peternakan itu mengalahkan pertanian. Pertanian tetap sumber hidup yang paling penting. Makin banyak tambah pentingnya arti pertanian di dalam kehidupan dan penghidupan manusia itu. Makin naiklah derajat perempuan, makin naiklah kekuasaannya, makin naiklah bintangnya. Naik buat pertama kali di dalam sejarah kemanusiaan, sebab dialah yang kini menjadi produsen yang terpenting di dalam masyarakat. Daripadanya lah tergantung selamat atau tidak selamatnya masyarakat. Cara-cara hidup yang berpindah-pindah tempat itu berubah menjadi cara hidup yang tetap pada satu tempat. Manusia nomade yang hidup berkeliaran, selalu berpindah-pindah, berganti sifat menjadi manusia yang berdiam. Dan di tempat kediaman itu, perempuanlah yang menjadi pusatnya.
Tidak lagi ia kini dianggap seperti benda yang orang terpaksa bahwa juga seperti di zamannya kelompok. Tidak lagi ia kini dianggap seperti not sekelikwat, tetapi menjadilah ia makhluk yang sangat berharga. Ia menjadi tiang masyarakat, pengatur masyarakat, tonggak masyarakat. Maka perubahan di dalam cara hidup ini membawa pula perubahan di dalam moral perlaki istrian. Dulu perlaki istrian itu secara anjing serigala saja dulu adalah ZEH atau promiscuitate. Tapi kini perlaki istrian ini mulai diatur sedikit-sedikit. Diatur perhubungannya antara laki-laki dan perempuan, dan diatur pula hal-hal mengenai keturunan-keturunan sebagai hasilnya perhubungan laki-laki dan perempuan itu. Kini buat pertama kali di dalam sejarah kemanusiaan diadakan hukum yang mengatur perlaki istrian dan keturunan itu. Memang urusan keturunan inilah pokok pangkal semua hukum perlaki istrian. Asal mula segala hukum perlaki istrian, melepaskan syahwat, membuat keturunan adalah mudah, tetapi memelihara keturunan itu tidaklah mudah. Memelihara keturunan itu hajat kepada kecakapan, kepada banyak pekerjaan, kepada banyak pusing kepala. Dulu di dalam kelompok perempuan saja yang mendapat bagian pusing kepala ini. Laki-laki tinggal bersenang-senang, tak ambil pusing lagi. Lebih jauh apakah akibat pelepasan syahwat itu nanti? Hanya nanti kalau si anak itu sudah besar, kalau si anak itu sudah tidak memusingkan kepala lagi dengan pemeliharaannya, tetapi sebaliknya menguntungkan kepada yang mempunyainya, maka laki-laki lantas mau berkuasa atas si anak itu. Dia lantas berkata, dia anakku. Tapi orang laki-laki lain berkata pula, dia anakku. Ya, anak siapa dia sebenarnya? Ia tak tentu bapaknya, ia banyak sekali bapaknya. Laki-laki yang satu mengaku menjadi bapaknya, lelaki yang lain membantah, tidak, akulah bapaknya. Memang begitulah akibat ZEH atau promiscuitate yang selalu berkelahi, kadang-kadang sampai pecah tercerai-berai kelompok itu. Nyatalah perlu sekali kini diadakan hukum. Maka kaum perempuan yang kini menduduki derajat yang penting itu, kaum perempuan itulah yang membuat hukum itu. Kaum perempuan itu mengadakan hukum keturunan menurut garis peribuan. Menurut hukum peribuan ini, maka keturunan disebut menurut garis ibu, bukan di tangan bapak. Orang tidak menanya siapa bapaknya, tetapi orang menanya siapa ibunya. Memang juga di masyarakat sekarang ini, manusia sebenarnya hanyalah dapat ditetapkan dengan kenyataan bukti siapa ibunya, dan tidak dengan yakin siapa bapaknya. Juga buat zaman sekarang, dengan hukum-hukum perkawinan, siapa bapak itu sebenarnya hanyalah satu hal kepercayaan saja. Goethe, itu penyair dan ahli falsafah Jerman yang termasyhur, mengatakan bahwa siapa bapak itu hanyalah berdasar Nur Aufgetem Glauben belaka. Artinya, hanya berdasar atas kepercayaan, bukan atas kenyataan bukti. Sehingga sampai sekarang adalah satu peribahasa Eropa yang berbunyi, anak bijaksana yang mengenal bapaknya. Tetapi dengan bapak banyak atau dengan bapak satu, dengan hukum perkawinan atau tidak dengan hukum perkawinan, dapatlah ditentukan dengan pasti dan yakin, inilah ibunya, inilah orang yang mengandungkan dia, inilah orang yang melahirkan dia. Itulah sebabnya, maka perempuan di zaman periode kedua dari evolusi kemanusiaan itu lantas menetapkan hukum keturunan menurut garis peribuan. Itu menjadi hukum perlaki istrian dan hukum keturunan. Hukum peribuan ini menjadi hukum yang pertama-tama di dalam pergaulan manusia. Jadi perempuanlah yang pertama-tama mengaruniai kemanusiaan dengan hukum. Perempuanlah pembuat hukum yang pertama, menjadi perempuan petani yang pertama, menjadi pembangun kultur yang pertama.
perempuan pembuat hukum yang pertama. Buat ketiga kalinya saya undang tuan-tuan mendirikan patung terima kasih kepadanya di dalam kalbu.